Hai bro, sekarang hari libur nih. Kalian udah bersih-bersih kandang kura-kura kalian belum? Agar airnya bisa sejernih ini loh. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat Satwa Indonesia? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Maaf nih, keringetan sama basah. Nah, sekarang hari Sabtu teman-teman. Nah, hari Sabtu itu kan hari libur. Nah, bagi kalian yang mempunyai kura-kura, ini adalah waktu yang tepat untuk kalian membersihkan kandang kura-kura kalian teman-teman. Gitu. Nah, ini aku keringetan, aku basah kuyup karena tadi aku habis bersih-bersih kandang kura-kuraku teman-teman. Nah, di video kali ini apa sih yang mau kita bahas teman-teman? Langsung aja, banyak banget pertanyaan ke komentar YouTube-nya Sahabat Satwa Indonesia terkait dengan Bang, bagaimana sih cara air kura-kura bisa selalu bersih? Ya, mengingat kura-kura itu salah satu hewan yang kotor teman-teman. Kotor tuh dalam arti kata mereka sering mereka kalau makan acak-acakan gitu. Nah, bagaimana sih resepnya agar kolam kalian bisa selalu jernih teman-teman? Menarik ya, jangan lupa tonton video ini sampai habis karena aku akan membagikan bukan tips ya, tapi mungkin teman-teman belum pernah menjalankan ini. Oke? Cara pertama ya, agar kolam kura-kura kalian itu selalu bisa bening ya airnya atau bisa bersih, yaitu kalian harus menguras teman-teman ya. Jadi sempatkan waktu untuk membersihkan kandang atau akuariumnya si kura-kura teman-teman ya, entah itu di hari libur atau ya kalau kalian ada waktu ketika pulang kerja, kalian bisa membersihkan kolam-kolam kalian agar airnya bisa selalu bersih teman-teman. Untuk cara kedua teman-teman, jika ya kalau kalian menggunakan wadah seperti ini ya, kalian mungkin bisa melakukan pergantian atau sirkulasi air itu 1 hari sekali teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian sudah menggunakan akuarium atau seperti bak di belakangku ini, kalian kan agak susah untuk melakukan sirkulasi air ya, karena airnya banyak dan segala macam. Kalian bisa menggunakan filter teman-teman, filter akuarium atau filter lainnya. Nah, untuk video filter sebelumnya udah aku buat, videonya ada di atas ya. Jadi kalian bisa menentukan filter apa yang ideal untuk kandang kura-kura kalian, tentu dengan melihat kapasitas dari akuarium atau kolam yang ada di rumah kalian teman-teman. Untuk cara berikutnya teman-teman, nah ini yang sering aku gunain dari zaman aku piara kura-kura, yaitu aku tidak pernah memberi makan di dalam akuarium atau di dalam tempatnya si kura-kura. Nah, ini di belakangku lagi aku kasih makan semua. Jadi aku selalu memberikan makan di luar dari kandangnya si kura-kura ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai metode ini agar air kalian selalu bersih, selalu jernih, jadi nanti ketika kura-kura teman-teman kalian makan di luar seperti ini, itu ketika makan, sehabis makan itu jangan langsung kalian pindahin ya, karena ya menunggu dia dulu apa segala macam, baru nanti kalian pindahkan kura-kura tersebut balik ke kandangnya masing-masing teman-teman. Nah, sekarang ini adalah kuncinya teman-teman. Jadi misalkan kalian bertanya, Bang, kok udah pakai filter mahal ya, filter yang sedotannya kuat, tapi kandang kura-kura saya masih selalu kotor teman-teman. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Jadi mau kalian pakai filter model filter yang seperti apa atau sedotannya bagus sekalipun, nah itu sifat kura-kura itu nggak seperti sifat ikan teman-teman ya. Kalau ikan kan mengambang, mengurai apa segala macam. Nah, ini untuk si kura-kura ini dia langsung ke daratan teman-teman. Jadi dia langsung jatuh ke daratan dan bisa dibilang untuk disedot ke filter itu sangat kecil teman-teman. Jadi kecuali kalau misalkan mereka menginjak-injak apa segala macam kayak gitu. Nah, jadi dia baru terurai dan bisa tersedot oleh si filter teman-teman. Tapi kalau misalkan dia masih menggumpal untuk nya, dia nggak akan bisa tersedot oleh filter, apalagi kalau kalian pakai filter biasa teman-teman. Nah, caranya gimana sih gitu? Nah,
Caranya adalah kalian harus mengakali dengan cara seroksisasi. Apa sih seroksisasi? Atau bagaimana sih Bang seroksisasi? Nah, seroksisasi itu adalah kita harus menyerok ya, kita harus membantu dengan mengambil tersebut dari dasar kolamnya si kura-kura gitu teman-teman. Jadi kalau ada ya kita serok, kalau ada ya kita serok gitu. Nah itu nggak makan banyak waktu dan nggak bikin kita capek teman-teman. Oke, sekarang untuk cara yang terakhir teman-teman. Tadi kita pasang filter udah, kita bantu dengan serok udah. Nah untuk cara terakhir ini sebenarnya sih ya hak kalian ya gitu. Cuman di sini aku hanya menyarankan khususnya bagi para teman-teman yang baru memelihara kura-kura. Ini sering banget aku dulu juga begini. Jadi kalau bisa di kandang kura-kura atau di akuarium atau tank kalian itu kalau bisa tidak usah menggunakan pasir-pasiran, pasir Bali ke pasir Malang ke atau pasir lainnya. Itu kalau bisa dihindarkan untuk kita gunakan di wadah atau akuariumnya si kura-kura gitu. Kenapa gitu? Jadi selain membahayakan atau bisa tertelan oleh si kura-kura gitu ya. Nah, akuarium pasir-pasiran ini juga sebenarnya bisa menahan kotoran si kura-kura, nya si kura-kura untuk tersedot oleh filter. Dan ya kita juga pada saat kita melakukan serok gitu ya untuk mengambil si kotoran itu juga akan terhalang oleh si pasir tersebut teman-teman gitu. Nah sebenarnya kotoran kura-kura itu kan sifatnya di dasar ya, nggak mengurai atau mengambang kayak ikan. Nah itu bisa kita siasatin dengan penggunaan filter under gravel teman-teman gitu. Tapi minusnya under gravel ini kan harus pakai pasir gitu ya. Untuk air bagus pasti, tapi untuk si kura-kuranya itu bisa membahayakan gitu, bisa termakan, bisa ke ke gesek-gesek si kura-kuranya, karena kura-kura itu kan di dasar, lebih banyak di dasar ketimbang dia berenang-berenang gitu teman-teman. Berbeda dengan ikan, kalau ikan kan mereka tidak banyak di dasar ya, jadi untuk menggunakan pasir atau batu-batuan di dasar akuarium yang nggak masalah gitu. Jadi kalau bisa hindari untuk penggunaan pasir-pasiran teman-teman gitu. Jadi kalau nggak salah juga pasir itu kan dia bisa membuat air bening ya, khususnya pasir Malang gitu. Nah, tapi ketika pasirnya itu diaduk-aduk gitu, nah itu akan membuat air juga menjadi keruh teman-teman. Jadi bisa jadi nanti pasirnya itu ketika airnya udah menjadi jernih, nah itu bisa diacak-acak oleh si kura-kura yang berakibatkan airnya menjadi keruh karena pasirnya diaduk-aduk oleh kura-kura gitu teman-teman. Tapi kembali lagi kepada kalian gitu. Dulu aku juga begitu, ketika baru punya kura-kura pasti wadahnya aku dekor sebagus mungkin, ada pasirnya, ada ornamen-ornamen lainnya lah. Tapi makin kesini ya bisa dibilang capek ketika bersih-bersih apa segala macam, jadi aku putuskan untuk polos-polos aja sekarang gitu. Oke, segitu aja video dari saya. Untuk yang udah bertanya kemarin, udah aku jawab di video ini ya, bagaimana sih agar kolam kita atau air dalam kandang kura-kura kita selalu bersih. Sebenarnya nggak ada cara khusus teman-teman gitu, karena aku pun kalau di balik kamera atau lagi nggak YouTube itu biasa aku beres-beres atau melakukan pergantian air, pembersihan filter dan segala macemnya gitu, agar airnya selalu tetap bersih teman-teman. Mungkin kalau misalkan kalian pakai wadah biasa ya 1-2 hari tanpa filter pun sebenarnya bisa kalian melakukan sirkulasi air gitu. Tapi kalau misalkan udah seperti ini ya kalian harus pakai metode filter, terus kalian harus menyerok kayak gitu ya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa jika channel ini memberikan informasi, jangan lupa untuk bantu subscribe teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam tempurung.